Pak, mau tahu ilmu sabar? Pulang nanti pelajari sejarah hidupnya Ayub alaihissalam. Coba lihat Ayub. Ayub alaihissalam diuji. Anak meninggal. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya pernah punya anak. Berapa banyak orang bertahun-tahun suami istri tidak punya anak. Habis hartanya kebakar, habis hartanya bangkrut. Datang iblis, tidak usah lagi kau sembah Tuhanmu, apalagi kau sembah itu Tuhanmu Ayub. Dia ambil anakmu, dia ambil hartamu. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya sempat kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai meninggal tidak kaya-kaya, saya sempat kaya. Alhamdulillah. Tidak cukup di situ, diuji lagi, sakit lagi Ayub alaihissalam. Datang lagi iblis, Yub, anakmu meninggal, hartamu habis, sekarang kau sakit, sembuh, ndak sembuh-sembuh, ndak usah kau sembah Tuhanmu. Apa kau sembah Tuhanmu itu? Dia ambil semua kesehatanmu. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya sempat sehat. Berapa banyak orang dari lahir sampai meninggal tidak pernah sehat? Saya sempat sehat, alhamdulillah. Coba pakai ilmu ini Pak, Bapak tenang. Tiba-tiba dimutasi, alhamdulillah saya dimutasi. Teman saya 13 yang daftar tidak ada yang lulus. Kok syukur? Maka beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan nomor satunya polisi, Pak Kapolri, Pak Jenderal Idam Aziz. Beliau katakan, sampaikan kepada aparat kepolisian kalau Ustadz ceramah. 1, gaya hidupmu jangan bermewah-mewah. Sederhana kalian. Ini baru jadi Kapolres. Kalau mau ke bandara, kayaknya dia punya itu bandara. Pengawalnya kayak 17 orang. Masuk semua, dia kuasai itu ruang VIP. Bukan kau yang punya itu, negara itu yang punya. Apa dilarang? Tidak dilarang, tapi tidak pantas. Datang, belum lagi pasukannya istrinya. Lebih banyak lagi itu. Dan ini istri-istri yang datang cari muka sama istrinya Kapolres. Kenapa? Karena istrinya Kapolres lebih tinggi pangkatnya daripada Kapolres. Suaminya AKBP, dia kombes. Itulah bisa dimutasi itu gara-gara pengaruh istri. Jangan, gaya hidup sederhana. Tahu puasa? Tahu puasa Pak? Ramadan Bapak puasa Bapak polisi? Iya, puasa. Roti halal atau tidak? Air putih halal atau tidak? Nasi halal atau tidak? Tapi siang tahan dulu, nanti sudah maghrib. Maknanya Bapak polisi, kalau Bapak polisi pakai baju coklatmu, tahan itu, jaga diri, pengendalian diri yang harus. Boleh marah, tapi ketika warna coklat tahan, karena di situ ada institusimu. Boleh marah, tapi ketika pakai warna coklat tahan. Kenapa? Kamu lagi membawai negara. Marah boleh, tapi jangan ketika pakai baju coklat. Itu kalau pribadimu disinggung. Tapi kalau institusimu disinggung, coklat harus maju. Kalau kamu unjuk rasa, cuma unjuk rasa diludahi, anggap saja itu angin lalu. Biasa bos. Jangankan kalian, komandanmu saja yang jenderal pernah diludahi. Ketika juga seperti pangkat kalian. Ini kamu baru merah satu dilempar. Bos, Rasulullah Pak pergi sholat jamaah, diludahi dari atas. Apa Nabi melempar? Coba kalau Bapak polisi, tidak boleh begitu bos, kacau negara. Kalau cuma diludahi bos sama anak STM, jangan kau pukul kepalanya orang bos. Saya serius, jangan ketawa, saya serius ini. Pak, Bapak kalau menangani unjuk rasa jangan pukul kepalanya orang Pak, jangan. Ini ibaratnya laptop prosesor Pak.
Kalau bapak pukul otaknya orang, goyang otaknya, lalu dia gila sisa hidupnya, yang mestinya dia pakai sholat, mestinya dia pakai ngaji, karena bapak pukul kepalanya, akhirnya sakit sisa hidupnya, bapak yang tanggung dosa-dosanya itu. Pukul, tapi kakinya kau pukul, jangan kepalanya. Saya sakit hati Ustaz, saya menderita Ustaz. Itu gunanya Anda dilatih ketika sebelum jadi polisi. Ngapain kalian dilatih fisik kalau mentalmu tidak bisa kuat? Apa gunanya bapak dilatih? Bawa pasir berkilo-kilo di belakang, lari di sungai, tengah malam disuruh lari, tengah siang hari disuruh lari, panas pagi, siang lari, dingin lari, kadang-kala tidak pakai baju. Apa gunanya? Supaya bapak tahan tempur. Kalau cuma baru marah, cemen lu men. Bisa? Kamu sendiri yang bilang gaspol. Ya. Salatullah ala toha salatullah ala yasin. Terima kasih. Bapak-bapak senang gak jauh dari rumah? Bu ada yang bilang senang. Ada apa ini Bu? Berarti ada masalah dengan ibu. Kalau ada suami yang sudah tidak betah di rumahnya, tidak tenang hatinya di rumahnya, berarti istri gagal menjadi istrinya dia. Bukankah istri kata Nabi yang soleha itu membuat hati suami betah di rumah? Bagaimana suami mau betah di rumah? Ibu kasar ngomong, baru datang ditunjuk-tunjuk, bodoh ini. Ini biasa, ini kan perasaan istri ini kan seperti cuaca, susah ditebak. Kita bawa martabak pulang dengan harapan, oh senang ini, genang ini, bawalah kita martabak. Dapat pelukan hangat ini. Begitu dikasih martabak langsung, apa martabak? Itu voucher listrik habis. Martabak dibawakan, voucher listrik dipersoalkan. Nih. Hei, Bu, hei, buat suami tenang di rumah. Datang suami sambutlah. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dan suaminya berkata, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Istrinya ih cakep betul abangku hari ini. Dan suaminya berkata, berarti saya jelek kemarin. Bapak juga tidak tahu dipuji. Lalu suami datang marah-marah. Ibu bukakan sepatunya, tadi hendak unjuk rasa, dilempari, dimaki sama ibu-ibu. Ibu tampil di sampingnya, sabar bang, inilah brimo pilihan hidup. Insya Allah kesabaran abang menjadi amal di sisi Allah. Jangan cari rasa penghormatan dari manusia, carilah ridha Allah. Abang bekerja sama polisi menjaga keamanan Republik, itu jadi amal supaya Ustadz Dasat bisa ceramah, kami amankan Indonesia, jadi amal jariah. Lalu begitu duduk suami, bukalah sepatunya itu yang sudah mulai lusuh, sambil ibu menyanyi, bila kamu di sisiku hati rasa syahdu, sambil peluk cium. Senang sih, itu senang kasihan. Pas sampai lagi dapur berantakan, suami marah-marah, apa kau kerja ini, berantakan semua dapur. Ibu langsung peluk dia dari belakang sambil menyanyi, insaflah wahai manusia. Ya ibu, ini bagaimana suami mau betah di rumah, baru datang ngomel, bodoh memang ini, apa kau tahu? Dia bilang suamimu, apa bodoh-bodoh? Kenapa kau mau sama saya? Apa mau jawab? Sampai lagi kita berharap di rumah romantis, istri di rumah daster tinggi sebelah, bau asap, mukanya ndak jelas,
Ada lagi ketimun disimpan di matanya. Nonton sinetron, dia angkat keteknya sambil dicabut. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Hei, Bu, buatlah suami betah di rumah, supaya suami berkata, meskipun saya menderita di jalan, meskipun saya susah di unjuk rasa, meskipun saya dimaki sama komandanku, tapi ada istri di rumahku, bidadari dalam surgaku. Oh. Bisa, Ibu? Bisa? Serius? Bisa? Nah, itu semua bisa kita lakukan apabila kita sabar. Yang kedua, sholat. Bapak ketika ada masalah, perbaiki sholat. Bapak mau jadi Kapolres, mau jadi Danton, mau jadi Kapolda, tidak usah cari muka sama pimpinanmu. Capek cari muka sama manusia. Siap. Tidak laku, men. Cari muka kepada Allah. Kerja saja tugasnya seperti profesional. Kata Pak Jenderal tadi, lakukan yang profesional. Meningkatkan sumber daya polisi, kirim pendidikan, jaga akhlak, perbaiki attitude. Insya Allah Bapak lakukan itu, Allah yang ngurus pangkat jabatannya Bapak. Kalau Bapak cari muka sama pimpinan, ganti, cari muka lagi yang baru, ganti lagi, cari muka lagi. Lebih baik Bapak perbaiki kerja sebagai polisi, tegakkan aturan dengan kepolisian, jaga harkat dan martabat institusi kita, biar Allah yang jaga kita punya. Sholat, Pak. Saya kasih contoh, Pak. Kalau Bapak dipanggil sama jenderal, ajudan, ada kan ajudannya jenderal kan? Coba lihat kalau ke jenderal panggil, Pak Dan, komandan panggil, ajudan, itu ajudan biar lagi tidur langsung lompat, siap komandan. Ada kuaci di mulutnya, siap. Kalau perlu dia telan itu kuaci di mulutnya. Ada kira-kira ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Pak. Dia injak lehermu bos. Ada bisa. Padahal ini jenderal ada pensiunnya, jenderal ada mutasinya, tapi kenapa kita terlalu takut? Lalu kenapa ketika Allah yang memanggil kita, hayya 'alas shalah, apa kita jawab? Tunggu. Ya sudahlah, kau kata Allah, ya sudah, urus sudah itu. Maka jangan heran 20 tahun Bapak jadi polisi tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Bapak menganggap enteng sama yang punya dunia. Saya sholat Ustaz, betul Bapak sholat, tapi main-main. Allah karena budu, iya karena istan, siapa ajar kau sholat begitu? Allah. Atau ada ibu-ibu yang tanya saya, Ustaz, boleh ke itu sholat tidak pakai BH? Kenapa? Panas di kompleks Ustaz, tidak ada kipas angin, tidak ada AC. Boleh, boleh, tapi tidak beradab namanya. Ibu ketemu sama jenderal tidak pakai BH, boleh enggak? Iya jenderal.